Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk pada chapter utama X02, di mana di chapter ini banyak hal yang sangat menarik untuk dibahas. Dan pada chapter ini saya akan menjelaskan sedikit dari yang saya ketahui mengenai koneksi komandan dan konstruk, karena mungkin sebagian dari Sikikan belum tahu cara kerjanya, dan nanti akan saya jelaskan di dalam video. Dan juga terutama di chapter ini benar-benar banyak hal yang sangat menarik untuk dibahas. Jadi sayang untuk chapter ini jika tidak ditonton secara menyeluruh. Ya udah, sebelum masuk ke video, untuk para Sikikan jangan lupa like, komen, dan share ya guys, agar makin semangat Mimin mengerjakannya. Jadi tanpa basa-basi lagi, ayo kita masuk ke story. Chapter X02, Malam Pertama. Di dekat wilayah operasi cadangan Babilonia, beberapa regu sibuk membawa perbekalan dan senjata. Sepertinya ada misi darurat, semua orang tampak gelisah, cuma Li bilang jangan khawatir, Sikikan pasti memiliki data-datanya. Data apa Anda? Perasaan Sikikan baru gabung. Dan Lucia di sini masih bingung, kenapa frame dia masih tidak memiliki data operasional sepenuhnya. Ya kita sudah tahu sebabnya ya guys. Jadi kita langsung aja bertemu dengan Rosetta, ya dia ada di sini. Dan Sikikan langsung menebak apakah dia membutuhkan bantuan kita. Yah, tepat sekali. Dia sepertinya sudah terhubung dengan Komandan Nicholas selama ini. Sikikan merasakan petunjuk tentang apa yang dia katakan, tetapi tidak yakin mengapa dia melakukannya. Yah, kita akan membantu Rosetta dalam misi kali ini, namun data yang dibutuhkan masih kurang. Yah, tapi pengalaman dari dulu Grey Raven kalau dapat misi selalu datanya gak lengkap kan guys. Ya itu yang dipikir. Aru sedang diserang dan meminta bala bantuan dari Babilonia secepatnya. Dan yang diperlukan di sini Rosetta hanya akan meminjam Sikikan. Iya guys, cuma Sikikan yang akan ikut dalam misi Rosetta, karena memang hanya Sikikan yang diperlukan Rosetta, dan Sikikan tak punya pilihan lain, dan juga Rosetta berjanji akan menjaga Sikikan hingga kembali dengan selamat. Mendengar perkelahian, sambil memegang tombak, Rosetta menghadapi sekelompok mesin bionik musuh. Mereka terus melakukan serangan nekat. Yah, ternyata tadi Sikikan tertidur setengah jam karena suhu dingin ini. Lalu Rosetta mencoba mengurus sisa musuh dulu. Rosetta melemparkan tombaknya, menembus musuh seperti bintang jatuh. Saat perhatian musuh terganggu, dia melompat ke udara dan melepaskan perisainya. Semburan energi meletus dari perisainya dan menghujani bionik musuh. Melihat itu, para bionik di belakang membuat keputusan terpisah untuk meninggalkan rekan mereka yang gugur dan mundur dari medan perang. Setelah Rosetta memastikan musuhnya mundur, dia menurunkan keluaran sayap cahayanya dan turun dari langit, mengambil tombaknya yang tertusuk di tanah, dan mari melanjutkan misi. Kita sedang berada di Yuridiska Persatuan Jalur Arktik atau ARU. Alasan Sikikan sampai di sini pingsan barusan karena pesawat kita ditembak oleh senjata anti pesawat, dan menabrak salju hingga sekarang berada di sini. Saat Sikikan hendak menanyakan tindakan selanjutnya, sekelompok bionik tiba-tiba keluar dari tempat mereka mengungsi. Sepertinya mereka mundur untuk mengumpulkan bala bantuan, dan sekarang waktunya kita bertarung dulu. Bertarung dengan bionik dan Rosetta meminta bantuan Sikikan untuk mengontrol frame-nya. Dari sini sudah sangat jelas bahwa komandan bisa mengontrol frame dalam pertempuran, yang akan memakan kapasitas mind dan energi komandan itu sendiri. Kenapa harus seperti ini mekanismenya, Bang? Alasan utama yah maunya Kuro Meng. Tapi alasan logisnya yah karena mekanisme ini dapat membuat frame jadi lebih maksimal dalam mengeluarkan potensi powernya Meng. Selain untuk menjaga mind konstruk agar tetap stabil, hal ini juga membuat presisi bertarung jadi makin mudah untuk konstruk, dan power yang dikeluarkan dari konstruk juga akan semakin besar, tergantung dari seberapa kuat mind komandan tersebut. Oh gitu, Bang. Itu juga jadi alasan kenapa Luna jadi tambah kuat saat memulai koneksi dengan Luna di chapter 13 ya, Bang? Bener banget, Meng. Dan hal ini juga yang membuat mind Sikikan akan mudah lelah, karena koneksi ini akan menguras energi Sikikan. Makanya waktu pada chapter 12 saat di atas gedung Kowloon, Sikikan udah gak bisa berbuat apa-apa saat melawanku, karena energinya sudah terkuras habis saat perang. Oh oke. Paham sekarang jadinya, Bang. Okelah, lanjut sekarang, Bang. Okelah kalau begitu, dan setelah selesai membereskan para bionik, segera Sikikan dan Rosetta pergi meninggalkan tempat ini, karena akan sangat berbahaya jika kita diserbu lagi kalau cuma berdua.
Jadi sekarang kita akan menjadi komandan dari Rosetta. Dia melaporkan kondisi, kapal pengangkut lainnya dicegat oleh pertahanan udara. Menurut lintasan jatuhnya mereka, seharusnya mereka mendarat di dekat sini. Setelah mengalahkan musuh, Rosetta mengusulkan untuk bergabung dengan yang lain dari Babilonia. Rosetta berjalan, atau lebih tepatnya melayang di samping Sikikan sambil berbicara. Menyadari tatapan Sikikan yang iri, Rosetta menoleh dengan ekspresi bingung, ya orang dia curang bisa melayang, Sikikannya cuma jalan kaki. Sikikan memuji sayapnya, dan dia malah salting dan berterima kasih, ya sambil jalan ia kembali menjelaskan situasi. Seperti yang kita tahu virus tidak dapat menyebar dengan baik di lingkungan Arktik, masyarakat hanya perlu mengusir koruptet dan gelombang yang sesekali terjadi untuk bertahan hidup. Gelombang? Begitulah para nelayan menyebutnya. Mereka naik seperti air pasang, sesekali menimbulkan bahaya, dan mereka tidak tahu kenapa. Tapi bionik muncul di berbagai area di seluruh Aru saat ini dan menimbulkan kekacauan. Kadang-kadang mereka menimbulkan ancaman yang serius, kadang tidak, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak pernah muncul di tempat yang sama 2 kali setelah mereka diatasi. Jadi ketika mereka meminta bala bantuan dari Babilonia, Rosetta pikir itu hanya urusan biasa. Tapi setelah membaca laporannya, ia menyadari bahwa ini berbeda, besarnya gelombang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah mereka berusaha menenggelamkan Aru, bionik menyerang dengan kecepatan yang jauh melampaui imajinasi mereka. Lalu dari mana bionik ini berasal? Itu adalah model yang ditinggalkan dari Aru, hasil penelitian, tapi secara teoritis, seharusnya tidak ada banyak lagi setelah sekian lama. Lalu saat Sikikan sedang melamun, seorang pria dan seorang wanita muncul di dekatnya, diikuti oleh beberapa mobil salju lain. Yah, dia adalah Komandan Simon dan konstruknya Atiel. Mereka datang dari pangkalan bumi untuk membantu Aru. Mereka berkenalan, dan Atiel memanggil Sikikan dengan kata bos. Rosetta pun bingung dengan itu. Lalu Atiel menjelaskan bahwa Sikikan adalah lulusan komandan terbaik di Babilonia. Itu sebabnya Simon dan yang seangkatan dengan Sikikan memanggilnya bos. Dan Simon juga memperkenalkan diri. Selama perkenalan dirinya, Simon menundukkan kepalanya seolah-olah merasa tidak nyaman. Yah, dia mabuk darat guys. Sementara Atiel seperti kelinci yang terlalu bersemangat memandang Sikikan dengan rasa ingin tahu. Yah, Rosetta telah mendapat laporan soal pasukan yang akan datang lebih dulu untuk membantu. Yah, merekalah orangnya. Telah berada di sini hampir seminggu, dan Rosetta juga bilang sedang mencari anggota yang crash. Tapi kalau memahami dari omongan Atiel, seharusnya mereka sudah dievakuasi. Lalu apakah mereka baik-baik saja? Yah, Atiel bilang aman, cuma benjol dan memar dikit aja. Kayaknya mereka juga gak waras, Bang. Crash pesawat luar angkasa dianggap kayak kecelakaan sepeda. Gua juga kaget sih melihat jawaban dia. Tapi ya udah, lanjut dulu. Jadi karena sudah bertemu, sebaiknya kita kembali ke pangkalan, karena berbahaya jika hanya berempat, dan Atiel ingin mengajak bos bertemu dengan kapten komandan dari Aru. Jadi ayo bergegas, tapi Rosetta ngerasa kok kayak Atiel yang jadi komandannya dari mereka berdua ya. Pangkalan ini hanya berjarak 1 jam perjalanan dengan mobil salju, dikelilingi oleh tembok yang dibentengi dengan meriam, dan kapal perang berlabuh di lepas pantai. Setelah turun dari mobil salju dan memasuki pangkalan, Sikikan melihat seorang pria yang tidak puas ditemani oleh orang-orang yang menghalangi jalan. Sepertinya semua tentara yang diselamatkan telah menetap di sini. Lalu Atiel menjelaskan kondisi dengan ceria, seperti tidak bisa melihat situasi. Atiel melapor bahwa telah membawa bos yang dia bilang, dan pria itu kaget saat melihat Rosetta di sini. Sedikit panik, dia mengambil beberapa langkah mundur tak terkendali. Tapi menyadari bahwa dia berada di depan umum, dia memaksa kakinya untuk berhenti. Rosetta memanggilnya dengan kata kapten, dengan ekspresi yang tak terbaca, sambil menghela nafas. Rosetta memperkenalkan pria itu. Dia adalah Staesan, kapten dari Persatuan Rute Arktik, dan dialah yang meminta bala bantuan dari Babilonia. Baiklah, cukup perkenalannya, dan Atiel pun meminta rincian laporan soal kondisi saat ini untuk Sikikan. Aru berada di ambang kehancuran. Mereka terlalu menganggap enteng gelombang ini. Kok bisa secepat itu? Ya, Staesan bilang itu karena Forest Guard tidak bisa menahan lebih lama di garis depan. Bionik menghantam pantai, lalu merebut gudang dan saluran energi mereka.
Dan ini akan menjadi hukuman mati bagi mereka jika terus berjalan tanpa perbekalan. Dan bagian terburuknya adalah mereka tidak mengetahui dari mana bionik itu berasal. Lalu sudah berapa lama hal ini berlangsung? Yaitu 2 bulan? Buset! Terus selama 2 bulan hal segenting ini gak dipublikasikan. Terus mereka meminta bantuan di saat krisis seperti ini? Yah, Staesan hanya bisa diam, sambil meminta peta pada anggota. Staesan memerintahkan penjaga lain untuk mengaktifkan terminal proyeksi. Seluruh persatuan rute Arktik dan daerah sekitarnya bermanifestasi sebagai peta holografik, menandai dengan lingkaran wilayah yang telah diambil bionik, dan meminta bantuan Babilonia untuk merebutnya kembali. Musuh pasti lebih banyak jumlahnya di sana, kemungkinan setidaknya 60 unit bionik per wilayah. Dan Staesan tidak akan ikut bertempur karena memang gak bisa bertarung. Lalu ngomong-ngomong di mana Diana? Yah, penjaga hutan sedang melakukan perang gerilya. Mereka memutuskan arah taktis ini selama pertemuan terakhir, lalu Simon yang akhirnya pulih dari mabuk perjalanan, menunjukkan beberapa rute patroli penjaga hutan di peta. Dan Simon mengusulkan untuk berpisah, karena kita bukan melawan korupter. Berpisah sepertinya hal yang lebih baik. Rosetta memujinya karena memilih ide yang bagus seperti seorang komandan. Yah, kan dari tadi dia emang seorang komandan. Simon yang tiba-tiba bisa diandalkan menimbulkan kecurigaan Rosetta. Lagi pula, dia menderita mabuk perjalanan ketika mereka pertama kali bertemu, jadi Simon memang terlihat tak bisa diandalkan. Tapi taktisnya sangat bagus, dan karena sudah diputuskan, mereka ambil yang kanan, dan kita ambil yang kiri. Mari kita pulihkan wilayah ini secepatnya dan pulihkan perdamaian di Aru. Karena sudah berunding, Rosetta akan melakukan persiapan pada Sikikan, karena Sikikan membutuhkan perlindungan. Bobot mekanisme yang sangat besar meninggalkan kesan mendalam di salju. Setiap langkahnya seperti balita yang belajar berjalan. Yah, gua gak tahu sebenarnya mereka ngomongin apa guys. Mungkin ini unit mekanis yang dimaksud Rosetta dengan perlindungan. Saat Kapten Staesan selesai membuat pengaturan, setelan prajurit kutub muncul tepat di depan mata Sikikan. Rosetta mengikat ke dalam armor Sikikan tanpa ragu-ragu. Terasa aneh, tapi nanti akan terbiasa, karena para nelayan Aru menggunakan ini saat melaut. Lalu Rosetta tidak bisa menyebut dirinya beruntung, mungkin itulah alasan mengapa pesawat pengangkut itu jatuh. Jadi lebih baik aman daripada menyesal. Lalu serangkaian suara putus asa mengganggu pembicaraan. Sikikan dan Rosetta menoleh untuk melihat beberapa nelayan bersenjata berkelahi dengan bionik. Rosetta mengacungkan peralatannya dan bergegas membantu mereka. Tapi berhenti tepat saat dia mengaktifkan sayapnya. Sedikit ragu, tapi ayolah, jangan dipikirkan Rosetta, cepat selamatkan mereka. Ada perangkat energi yang sudah diaktifkan, jadi kita perlu mematikannya dulu sebelum meledak. Lalu bertemu dengan Diana, saat yang tepat untuk bertarung bersama, lalu kita berhasil mematikan semua perangkat energi, namun anehnya, semua bionik yang kabur membawa tangki energi, menimbulkan kecurigaan, kira-kira buat apa ya? Setelah pertempuran, Rosetta mendekati anggota Aru yang diselamatkan, menawarkan bantuan, tapi tangannya yang terulur disambut dengan permusuhan yang sama seperti sebelumnya. Menjawab pertanyaan Sikikan kenapa mereka masih seperti itu, lalu ia berterima kasih dengan nada yang kaku. Dan dengan itu, mereka berjuang untuk berdiri, tertatih-tatih menuju fasilitas dengan senjata sebagai tongkat penyangga. Lalu Diana tak menyangka Rosetta datang bersama Sikikan. Mengonfirmasi keamanan lingkungan sekitar, Diana mendekati Sikikan, dia tampak lega melihat Sikikan sekali lagi. Lalu Rosetta menjelaskan bahwa ia memang harus tinggal di Babilonia untuk sementara waktu. Jadi jika Aru membutuhkan bantuan, Rosetta adalah yang paling tepat untuk itu. Jadi sudah jelas kalau Rosetta datang ke sini. Namun untuk Sikikan, ya ada opsi jawaban yang agak di luar nalar di sini. Ya, Sikikan ada di sini karena konstruk bisa memilih komandannya. Dan karena Rosetta yang memilih, Diana juga jadi ingin seperti itu dan pasti akan memilih Sikikan. Ini sih kalau buat para karbit pasti senang. Namun ini hanya sementara, karena Sikikan masih komandan Grey Raven. Dan Diana bertanya apakah Rosetta yang menyuruh Sikikan memakai ini. Yang sayangnya gua juga gak tahu sih tampilannya kayak gimana nih yang dimaksud pelindung. Tapi kayaknya sejenis baju tebal mungkin. Bentuknya besar, namun memiliki kemampuan pertahanan yang sebanding.
dan jika Sikikan mengaktifkan sistem akselerasi bawaannya. Dan karena obrolan di sini gak terlalu berguna, ayo kita skip di mana Diana jelaskan informasinya. Berkat bantuan Babilonia kita bisa memulihkan wilayah yang hilang, dan sebelumnya Forest Guard melakukan perang gerilya, musuh sudah kalah jumlah, jadi kita harus memilih untuk menghajar musuh yang mencoba menyerang markas utama. Dan sepertinya Simon juga sudah selesai, namun Simon ingin memastikan status pemulihan wilayah. Mereka telah berhasil merebut kembali jalur sumber daya. Ia bermaksud untuk terus menyebarkan kekuatan untuk menghadapi area di mana pertahanan musuh paling lemah. Dan meminta Sikikan bertemu di titik yang ditentukannya, kawasan pemukiman. Ia menempati area yang lebih luas, jadi ada beberapa kali bionik yang mempertahankannya. Pekerjaan yang cocok untuk kita semua. Atiel sedang bermain dengan Evan. Ya, kita sudah kenal Evan, dan Simon meminta Atiel untuk jangan mengajarkan kata iblis Babilonia pada Evan. Lalu Sikikan datang dan melihat mereka. Beberapa nelayan bersenjata bergerak ke samping. Sepertinya merekalah yang tinggal di daerah pemukiman yang disebutkan oleh Simon. Yah, Evan cukup senang melihat Rosetta kembali. Lalu apa yang membawa mereka ke sini? Evan datang bersama yang lain dan bercerita sedikit, lalu memanggil Sikikan dengan kata kepala telur. Rosetta mengingatkannya tentang Sikikan, dan dia teringat, namun ia langsung berdiri di depan Rosetta agar tidak membawanya kembali ke Babilonia. Yah, lalu Evan disuruh pergi bermain dengan anak lain. Sebelum Evan sempat memprotes lebih jauh, seorang nelayan tiba-tiba mengangkat Evan dan melemparkannya tepat ke tumpukan salju, dilempar Gatu. Melihat nelayan itu, Sikikan mengenalinya, ekspresinya jauh lebih lembut sekarang, menatap lurus ke arah Rosetta dan penjaga hutan lainnya. Yah, walaupun begitu Forest Guard tetap dicap sebagai orang berdosa bagi mereka, dan itulah faktanya. Atiel dan Simon berjalan mendekat, tapi Atiel entah bagaimana tertatih-tatih seolah ada yang tidak beres. Sambungan di kakinya agak konslet, tapi tidak masalah. Jadi penjaga hutan yang tersisa dan kita orang Babilonia akan berangkat dalam 10 menit dan memancing para bionik ke dalam pertempuran. Dan itu akan mencegah pangkalan untuk rusak lebih parah. Dan para nelayan ingin ikut serta, jadi Simon meminta mereka untuk melindungi belakang, bersama dia dan Atiel. Atiel protes, namun Simon sudah memperhitungkan cederanya. Jadi setelah pertempuran Atiel akan kembali ke markas untuk pemulihan, dan akan kembali ke garis depan. Diana dan yang lain akan bertanggung jawab untuk memikat musuh. Simon dan yang lainnya akan mendukung dari belakang, dan Sikikan akan bertanggung jawab atas penjaga hutan. Baiklah, rundingan selesai, Rosetta akan melakukan serangan gabungan seperti dulu, namun model centaurnya sudah tidak ada, tapi Diana punya cadangannya. Menggunakan mode centaurnya, menjadi garda depan bersama Diana, dan Simon memperingatkan Atiel yang masih bandel di garis depan, lalu serangan pun dimulai dan berhasil. Simon takjub, karena baru pertama kali melihat serangan hybrid humanoid yang begitu kuat. Namun dia lebih terkejut dengan bionik yang berbicara, dan bilang Amberia akan segera bebas. Ini adalah pertempuran yang berbahaya, namun berakhir dengan kemenangan bagi Arctic Root Union. Warga sipil bergegas masuk untuk melihat apakah kawasan pemukiman masih utuh. Simon juga pergi bersama kerumunan, mengatakan bahwa dia perlu membicarakan sesuatu dengan Atiel, hanya menyisakan Sikikan dan para penjaga hutan. Semuanya tenggelam dalam kontemplasi, lalu Sikikan menanyakan siapa Amberia. Yah, dia adalah dosa yang ditanggung oleh penjaga hutan. Awalnya Rosetta berencana untuk tidak melibatkan Sikikan dalam hal ini, tapi karena bionik menyebutkan namanya, Sikikan harusnya tahu siapa yang kita hadapi. Sebelum Punishing Virus, Aru juga merupakan kota metropolitan yang makmur, bahkan pada awal wabah, ia tetap tidak tersentuh seperti kehidupan sebelumnya, tidak ada kasus di kota tersebut. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa itu virus. Di tengah kenaifan mereka, Aru melakukan eksperimen bodoh satu demi satu. Aru menerapkan teknologi konstruk yang diberikan oleh pemerintah dunia pada sains militer. Mereka percaya bahwa Punishing Virus akan segera berakhir, dan keseimbangan dunia akan berubah kembali. Untuk mendapatkan keunggulan di dunia baru, beberapa pembuat keputusan dan insinyur memutuskan untuk membuat konstruksi humanoid hibrida dengan nama Amberia. Bukan hanya kapal penempur saja,
Amberia juga bisa memimpin seri bionik yang menyertai konsepsinya. Jadi siapa Amberia? Mereka tidak tahu banyak tentang Amberia, hanya saja dia berusia 18 tahun sebelum dia menjadi seorang konstruk. Aru ingin Amberia dan bionik menjadi senjata terbaik mereka. Tapi mereka tidak pernah tahu hybrida humanoid bisa berubah menjadi monster seperti itu. Bioniknya memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi Aru tidak pernah mengira Amberia akan mengamuk saat aktivasinya. Aru menjadi neraka dunia dalam sekejap. Amberia dan bioniknya menghancurkan daratan, membunuh banyak orang di lautan api. Untuk membendung Amberia, Aru mengirimkan kapal dan narwal dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya seperti derek. Lalu apakah Amberia mati? Mungkin, Amberia menguap akibat rentetan bahan peledak, dan mereka kehilangan sinyalnya. Dan pertempuran itu akhirnya berakhir, namun Aru juga kehilangan semuanya. Bahkan sebelum kehancuran virus, tanah ini sudah hancur karena Amberia. Setelah itu, semua insinyur yang terlibat dalam penciptaannya dieksekusi atau dipenjara seumur hidup. Adapun keluarga dan teman terdekatnya, mereka dicap sebagai orang berdosa, dan Rosetta adalah keturunan dari mereka. Ya, semuanya jadi jelas sekarang, namun beberapa anggota Forest Guard bukan keturunan mereka, tapi mau bagaimanapun, mereka tetap dicap sebagai pendosa. Ya wajar sih guys kalau kayak gitu ceritanya. Dan mungkin inilah penyesalan terdalam yang kakeknya rasakan. Tapi mau bagaimanapun mereka orang berbeda guys. Gak sepantasnya mereka menanggung dosa dari para leluhurnya sementara bukan mereka yang melakukan hal keji tersebut. Tapi seperti yang dia bilang, Amberia seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Tapi bionik hanya menyebutkan namanya. Jadi pasti dia masih hidup. Jadi selama ini kita telah melawan bionik yang berada di bawah kendalinya dan mengira mereka adalah gelombang. Rosetta pun tidak bisa mengatakan dengan pasti tentang gelombang yang lalu. Tapi yang ini, dia berpikir kita harus mengkonfirmasi hal ini dengan kapten. Ada obrolan di sini, namun sepertinya ini obrolan Amberia dengan seseorang. Dan sepertinya memang Amberia ingin keluar, dan dari sini jelas Amberia masih hidup. Setelah memastikan bahwa area di sekitar benteng aman, kita menemukan Kapten Staesen sesuai usulan Rosetta dan menanyakan kepadanya tentang Amberia. Sikikan mengharapkan beberapa petunjuk atau jawaban, namun hasilnya tak terduga. Mendengar nama Amberia, Staesen langsung membubarkan para penjaga dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia pasti tahu sesuatu, dan Atiel mau tidak mau kehilangan kesabaran karena gumaman konyol Staesen. Dia melangkah maju dan meraih kerah bajunya. Namun Simon memintanya untuk sabar, karena dia di pihak kita, dan Atiel melepaskannya. Lalu kita terus mencecar pertanyaan pada Staesen soal Amberia yang masih hidup. Bahkan Diana sampai tidak bisa mengontrol emosinya yang jarang sekali terjadi. Akhirnya dia angkat bicara, dan ya, benar, Amberia masih hidup, tapi itu disembunyikan dari kapten terdahulu. Jadi setiap kapten harus merahasiakannya. Dan kalau tahu seperti ini, mungkin Staesen tidak akan pernah ingin menjadi kapten. Tapi Staesen tidak pernah berusaha merahasiakannya. Namun juga tidak berusaha untuk mempublikasikan, karena siapa juga yang bakal percaya padanya. Belum lagi kalau mereka tahu, pasti akan menjadi kekacauan yang serius. Namun Staesen sudah tidak peduli sekarang, jadi dia akan mengungkapkan yang dia ketahui. Ia tidak tahu persis bagaimana, tapi Aru menggunakan kode untuk menekan Amberia. Para pemimpin yang mengendalikan kode membuat Amberia tertidur lelap. Mereka kemudian menyegel dengan bioniknya di suatu tempat di tundra ini. Namun sayangnya dia tidak tahu lokasi penyegelan tersebut. Ya, dia benar-benar tidak tahu lokasinya guys. Yang dia tahu dari kapten sebelumnya adalah mimpi buruk Amberia lah yang mengendalikan gelombang bionik ini. Mimpi buruk mengganggu mindnya, menyebabkan bionik terkait menyerang orang di permukaan. Hal itulah yang terjadi sekarang. Karena bionik pun menyebutkan namanya. Saat mimpi buruknya berakhir, dia akan kembali tertidur lelap. Itu akan membuat bionik berhenti bekerja. Namun tampaknya hal itu tak akan terjadi. Yah, karena Simon juga melihat bionik yang lari membawa tangki energi sama seperti yang Sikikan lihat. Dan mereka pasti mencoba mengaktifkan semacam mesin khusus. Dan kemungkinan tangki itu dibawa kepada Amberia. Dan kecantikan tidurnya itu akan segera bangun. Bahkan Staesen sekarang panik. Jika ia bangun sekarang kemungkinan besar Aru tak akan bisa mengalahkannya. Bahkan dia mencoba kabur karena panik, tapi dihalangi oleh Rosetta. Kita harus berjuang untuk melihat apakah kita menang atau kalah. Tapi untuk saat ini, kita masih punya jalan keluar, yaitu kodenya. Apakah Staesen benar-benar tidak tahu tentang itu?
Yah, dia tahu sesuatu tentang lab penelitian Aru untuk membuat konstruksi, dan kemungkinan kode itu ada di sana. Selama ada kode itu kemungkinan kita bisa atasi ini, tapi apakah kita punya cukup waktu? Yah, tidak ada pilihan lain, jadi ayo bergegas. Dengan informasi dari Kapten, semua orang bergegas ke laboratorium penelitian khusus yang digunakan untuk membuat dan meneliti konstruksi humanoid hybrida. Bahkan Atiel tidak percaya, Amberia, yang membawa kehancuran pada Aru masih hidup. Dan menurut Kapten, semua orang yang ditangkap hanyalah kambing hitam, sedangkan yang mengetahui fakta, mereka memilih untuk menyembunyikan Amberia, dan mereka semua bebas dari hukuman dan merahasiakannya, sampai sekarang. Hadeh, gak Aru gak Kurono, ket semua. Gua juga sebenarnya kesel Meng, cuma ya gitulah. Kan kasihan jadinya anggota Forest Guard jadi kambing hitam gegara keegoisan para petingginya bang. Udah gitu jadi kambing hitam yang harusnya gak ada pula kayak gini. Jadi harusnya Forest Guard itu orang-orang yang bisa hidup normal kan bang. Ya gitulah manusia kalau sudah disetir dengan keegoisan Meng. Hal kayak gini pasti ada di dunia nyata. Makanya kita ambil pelajarannya aja, agar jadi manusia lebih baik yang dapat mengontrol diri dan gak menimbulkan masalah bagi orang lain. Meskipun sulit karena keadaan sekitar yang tidak mendukung, tapi itulah satu-satunya cara terbaik. Oke lanjut guys, sambil mempersiapkan peralatan, Simon dengan hati-hati menganalisis informasi yang ada. Sementara Diana mengamati ke pemandangan, dan Rosetta ingin melakukan perawatan pada robot psikikan selagi persiapan. Terus gimana dengan Diana? Yah, Rosetta bilang bagi penjaga hutan. Tempat ini adalah awal dan akhir, tidak perlu khawatir tentang Diana, dia pasti bisa menangani dirinya sendiri. Lanjut dengan memperbaiki robot, Rosetta cukup telaten dalam memperbaiki, tidak hanya jago bertarung, yah namun itu dia lakukan dengan alasan untuk memberikan yang terbaik, karena selalu mendapatkan masalah. Rosetta selalu prepare untuk menghadapi masalah itu sebelum datang, itu saja. Setelah persiapan selesai, Sikikan melanjutkan perjalanan hingga mencapai gerbang depan laboratorium penelitian. Sikikan melihat gerbang bobrok di depan, dinding ditutupi dengan berbagai tingkat kerusakan, melihat melalui beberapa jendela yang pecah, Sikikan melihat interior yang kosong, bangunan itu tampaknya berada di ambang kehancuran. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Mengapa tak ada bionik di sini? Ini bukan situasi yang diharapkan. Tak lama terlihat para bionik membuat terowongan masuk dan keluar dari gedung yang tidak dijaga, mengosongkannya dari peralatan dan suku cadang penelitian. Melihat itu kita perlu membagi tugas, karena kita perlu mengaktifkan penghalang agar mereka tidak bisa masuk sembarangan. Rosetta dan Diana akan mengejar bionik, Sikikan dan yang lain akan mengaktifkan penghalang, lalu di mana lokasinya? Ya jika Rosetta ingat, mereka harus dikerahkan di sekitar beberapa lokasi yang memiliki hambatan alam. Dan walau gua gak ngerti apa yang dia maksud, bionik mulai menyerbu ke dalam gedung, jadi ayo bergerak. Mulai tugas sesuai rencana dan berhasil, dan saya mau kasih tahu robot yang dipakaikan oleh Rosetta selama ini. Inilah wujud robot prajurit kutub yang dimaksud, yang dari tadi Sikikan pakai, nelayan Aru kalau ngelaut pakai ginian guys. Lanjut ke cerita dan penghalang pun aktif, lalu Rosetta pun berhasil menangani bionik. Sudah selesai dan kita harus cepat, karena tak punya banyak waktu. Berhasil sampai di ruang database, meminta Diana untuk mengakses. Setelah mengamankan server di lab penelitian, Simon segera mulai mencari informasi Amberia. Tidak tertarik secara teknologi dan tidak mampu membantu, Rosetta berada di ruangan sambil melamun. Dia mungkin agak lelah, karena dicap sebagai pendosa, tapi mungkin beban yang dia tanggung tak seberat Diana dan yang lain. Dia dimodifikasi karena alasan lain yang kita sudah tahu pada interlude-nya. Setelah ia terlahir kembali, Rosetta terus bertarung sejak saat itu. Setelah semua pertarungan ini, Rosetta mungkin menjadi lebih kuat, tapi ia masih belum bisa mengubah kemalangannya. Namun saat ia bertemu dengan Sikikan dan Alpha, menurutnya itulah akhir, tapi nyatanya ia selamat, dan kemudian ia harus menghadapi Alpha lagi, lalu kali ini, ia pikir itu hanya akan menjadi beberapa pertempuran kecil, dan siapa sangka,
Kita sekarang menghadapi Amberia yang ada dalam legenda, semakin memperkuat ketidakberuntungan Rosetta. Tentu saja menurutnya ia tak istimewa, dan hanya terbiasa dengan itu semua. Namun jika masalah ini benar-benar bisa diatasi, akhirnya Forest Guard bisa beristirahat, tapi kita tetap tidak akan memberitahu apapun soal Amberia. Dan itu sudah cukup untuk Rosetta, agar kita bisa mengistirahatkan masa lalu. Namun faktanya, banyak masyarakat Aru yang menganggap, gelombang, hanyalah tipu muslihat pihak penjaga hutan untuk menjamin status. Mereka selalu takut kita akan menjadi Amberia berikutnya. Mereka selalu merasa takut kalau Amberia lain akan muncul di Aru. Bahkan dengan kode master itu mereka memprogram kita dengan kode tersebut untuk membuat Forest Guard mendengarkan perintah mereka. Dan tidak ada satupun penjaga hutan yang ingin menyakiti satu sama lain. Karena bahkan di tengah salju dan angin yang lebat, kehormatan penjaga hutan tetap kokoh. Dan itu adalah pepatah lama di kalangan penjaga hutan. Jadi kenapa mereka mengubah Rosetta menjadi konstruk? Jika mereka takut akan kekuatan hibrida humanoid, lalu mengapa mereka terus membuatnya? Yah karena tak ada pilihan, virus punishing menimbulkan ancaman yang mengerikan, meski invasi corrupted jarang terjadi di Aru, namun bukan berarti tidak ada sama sekali, dan jauh dari aman. Kamu mungkin bisa menggunakan mesin biasa untuk mengatasi gelombang, dan jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu selalu bisa lari saja, karena bagaimanapun, gelombang pada akhirnya akan surut, tapi tidak halnya dengan corrupted. Jadi tidak ada pilihan selain menggunakan konstruk. Kamu sedang berjalan di jalur yang bagus, lalu bagaimana kamu menghentikan frame humanoid hybrida agar tidak mengamuk? Yah selama bingkainya dibuat lebih mirip manusia, tidak masalah atau begitulah yang ia dengar. Tapi ia khawatir hanya petinggi yang mengetahui detail teknisnya. Persatuan Rute Arktik masih terjebak dalam mimpi buruk yang dikenal sebagai Amberia. Setiap orang telah kehilangan harapan, jika kita benar-benar bisa menyingkirkan Amberia, penjaga hutan dan Aru secara keseluruhan bisa mulai menatap masa depan. Lalu Rosetta minta maaf pada Sikikan, untuk membantu kami mengakhiri mimpi buruk yang melanda negeri ini. Yah itulah yang Sikikan lakukan sekarang. Dan setelah mencari beberapa saat, Simon masuk dan menyela pembicaraan. Dia menunjuk beberapa catatan di layar yang menunjukkan wujud asli Amberia. Mata Sikikan langsung tertuju pada sosok dengan massa hitam tar di bagian bawah tubuh di layar. Kulit merinding saat melihat tangannya yang hampir seperti serangga dan mekanisme dekonstruksinya. Seorang wanita raksasa terhubung ke bagian depan tubuh bagian bawah berwarna hitam. Sikikan secara kasar mengetahui bahwa ini adalah struktur humanoid yang tersisa untuk menyinkronkan mind. Namun, sosok humanoid ini pun tidak menimbulkan kelegaan. Kumpulan kecil dan perangkat yang menonjol keluar dari dirinya hanya berfungsi untuk meningkatkan kehebatannya. Dan Atiel setuju bahwa ini sudah keterlaluan. Bahkan jika dia tidak pernah mengamuk karena sesuatu, melihat dirinya menjadi monster seperti itu, pasti akan membuatnya menjadi gila. Membuat tampilan agar seperti manusia apanya, mereka telah membuat Amberia menjadi monster, dan saat membaca data secara menyeluruh, Sikikan mengetahui bahwa kerangka Forest Guard Construct adalah bentuk tambahan dari teknologi yang digunakan untuk membuat Amberia. Hanya sengaja diturunkan peringkatnya, tapi bagaimanapun, informasi terpenting ada di halaman berikutnya. Dan Simon hampir tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat melihat sosok aneh di layar. Dengan wajah pucat, dia menahan keinginannya untuk mantah dan menggulir ke entry berikutnya. Entry rahasia 618, kode. Berikut adalah rincian konfigurasi sistem kendali Amberia. Entry terakhir memuat secara spesifik tentang apa sebenarnya yang terkandung di dalam kodenya. Dan tertulis, seri bionik usang, Derek. Dan ternyata, suara Derek adalah kodenya. Kaget? Saya lebih kaget guys saat pertama kali baca. Pantesan dari dulu suka aneh lihat suara Derek yang mirip kode Morse. Semuanya terdiam dan kaget termasuk saya. Siapa sangka ternyata suara Derek selama ini adalah kode penenang bagi Amberia agar tersegel dan tidur. Gak kebayang guys kalau saja Derek benar-benar dibongkar pada saat itu, mungkin Aru sekarang sudah musnah. Gak itu yang dipikir. Lalu raungan bionik yang tiba-tiba membuat ruangan itu tersadar dari lamunannya. Segera setelah suara gemuruh, getaran akibat retakan Gletser menyebabkan ruangan bergetar. Baiklah bergegas ke markas, segera. Pangkalan sedang dalam kekacauan, satu kelompok manusia terlibat dengan bionik yang mendekati pangkalan. Sementara kelompok manusia lainnya buru-buru bersiap menghadapi gelombang serangan berikutnya.
Dan Simon, yang bukan seorang konstruksi atau pilot prajurit kutub, tidak punya pilihan selain menumpang pada Diana. Setelah mencapai pangkalan, Simon tidak bisa lagi menahan cengkeramannya dan terjatuh dari Diana, berguling ke tanah. Sebelum dia selesai, dia memberi isyarat untuk membuka jalan dan bergegas ke balik bayangan. Dilihat dari kondisinya, dia kemungkinan akan absen selama beberapa waktu. Kapten Staesen menerobos keluar dari kerumunan, menyerahkan perintah kepada salah satu bawahannya. Dia mulai mengguncang Atiel dengan kuat, mulai menanyakan kode, dan kita memberitahunya. Yah, dia cukup kaget ternyata suara Derek adalah kode untuk mengendalikan Amberia. Yah, gak lu doang yang kaget pak, tapi itulah faktanya. Suara Derek dirancang khusus untuk beresonansi dengan frekuensi humanoid hybrida, tapi itu memang sulit dipercaya. Namun kita memiliki bukti kuat. Kalian masih ingatkan guys pada kejadian X Chapter 00 saat Rosetta menjadi corrupted, dia dapat sadar kembali, dan itulah alasan utama para Forest Guard tidak terpengaruh punishing virus, karena suara Derek adalah kunci utamanya. Dan meskipun Derek berenang ke seluruh dunia, dia selalu kembali pada waktu tertentu, dan sudah jelas Derek adalah kunci untuk menang melawan Amberia, tapi untuk sekarang sepertinya dia tidak berfungsi. Dan kita tahu Biangkerok yang merusak sistem Narwhal terakhir kali, yah dia adalah Alpha, karena sewaktu dia berusaha menjinakkannya, sudah pasti ada sistem yang rusak saat ini pada Narwhal. Lalu bagaimana sekarang? Tidak ada Derek sama dengan tidak ada kode, tapi si Kikan bilang Evan punya kodenya. Dan Diana bingung, tapi langsung teringat saat pertama bertemu Evan. Dia mengucapkan suatu kata, lalu terdengar suara Derek padanya. Namun sebelum si Kikan sempat bereaksi, Evan sudah jatuh ke tanah. Seorang konstruk wanita yang familiar telah mengambil pemutar suara di lehernya, sambil memancarkan senyuman menakutkan. Dan siapa sangka Atiel mengambil kalung perekam suara pada Evan, dan mencoba melarikan diri, berusaha menyerangnya pun masih sulit karena medan, dan Rosetta terbang dengan sayapnya, lalu kita mengejar Atiel. Berusaha mengejarnya, namun pasukan bionik semakin banyak, dan pasukan Aru mulai bergegas membantu mengejar pengkhianat Babilonia itu, dan karena kondisi bionik yang terus bermunculan, dia jadi sedikit jauh, tapi kita tetap terus mengejarnya. Menemukan jejaknya ke sini, walau serangannya gagal tapi si Kikan berhasil menaruh pelacakan pada Atiel. Cairan penting yang bocor dan bagian-bagian konstruk yang rusak terlihat berserakan di atas salju putih, yang meninggalkan pertempuran. Penjaga hutan telah berpencar, mencoba melacak keberadaan Atiel. Namun setelah melacaknya beberapa saat, jejaknya tiba-tiba berakhir, agak kebingungan, namun Rosetta menunjuk ke arah depan, mengikuti ujung tombak Rosetta, si Kikan melihat sebuah bangunan yang belum pernah dilihat dan sadari selama ini. Rosetta menduga itu ada hubungannya dengan Atiel. Jadi ayo masuk. Lorong yang langsung menuju ke bawah tanah, kita pun menelusurinya, mendengar ada suara sesuatu yang jatuh di arah sana, yaitu bionik, menghajar mereka dan melanjutkan, namun kita menemukan ruang besar seperti ini, tapi Diana mengira ini jalan buntu, mencoba mengeksplor tempat ini, lalu melanjutkannya. Untuk stage ini kalian cukup pilih yang atas ya guys, agar lebih cepat, saya pilih yang bawah hanya untuk menemukan sesuatu. Tapi saat sudah selesai ternyata endingnya gak jauh beda dengan pilihan yang atas atau battle guys. Jadi jangan ditiru. Oke. Tidak percaya ada tempat sebesar ini di dalam gua. Berjalan ke pintu masuk, semua orang tiba di dunia bawah tanah yang aneh, dan menemukan alat produksi di sana. Dan jadi jelas kenapa bionik muncul dengan jumlah yang tidak cocok. Namun mengapa gua sebesar ini tidak ditemukan dalam waktu yang lama? Yah Rosetta menganggap pasti ada semacam gangguan sinyal di sini. Sepertinya mereka berusaha keras mengubur kesalahan masa lalu dan membangun pangkalan militer ini, dengan dalih mencoba membangun kembali Aru, tapi semua sudah berlalu, apapun kesalahan masa lalu, mari kita berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Lalu ada suara wanita asing memanggil nama si Kikan. Namun itu adalah Lamia. Di sini Lamia berusaha mengaktifkan Amberia kembali, dengan energi yang selama ini dikumpulkan, dan akan mengendalikannya. Apakah dia akan mengontrolnya dengan virus? Yah jawaban Lamia agak aneh, lalu bionik yang sudah terkorup pun keluar dari relung gelap. Ya sebelum Aru dibuat menjadi seperti Koulong, kita harus mencegahnya sekarang,
Lalu saat akan melanjutkan, gua tiba-tiba bergetar dan bergemuruh. Yah, ini jebakan. Mencoba masuk lebih jauh. Dan karena ini jebakan jadi banyak penghalang, di sini si Kikan bersama Diana, dan terpisah dengan Rosetta, namun kita berhasil menemukan suara Rosetta. Selama pertempuran, jebakan di markas bawah tanah tiba-tiba aktif, mengisolasi lapisan atas dan bawah secara penuh. Setelah dengan singkat meyakinkan kondisi aman padanya, Rosetta mulai mengamati sekeliling. Yang terpisah di lapisan atas sepertinya mencoba mencari jalan ke sini, dan berhasil bertemu. Setelah berkumpul ia memerintahkan Diana untuk kembali ke garis depan membantu Aru, karena tak ada waktu. Si Kikan dan Rosetta akan menangani Amberia. Diana sedikit khawatir, tapi Rosetta memintanya untuk percayakan ini pada si Kikan dan dirinya, karena Diana pun perlu melaporkan kondisi soal Amberia yang ada di bawah sana beserta Ascendan. Dan peringatkan Aru untuk siap menghadapi Punishing Virus. Jadi Diana pun kembali bersama Forest Guard. Rosetta mulai mengepalkan tangannya, dan ayo berangkat. Kita sepertinya semakin dekat dengan Amberia, namun bionik di sini semakin banyak. Dan mereka telah menjadi corrupted, menghajar mereka, dan menemukan pintu besar, dan sepertinya kita sudah sampai. Kita masuk, dan terlihatlah sosok asli Amberia, bentuk yang sangat mirip dengan Data. Bentuk Amberia yang aneh dalam pribadi adalah perwujudan langsung dari gambaran menakutkannya dalam dongeng masa lalu. Lamia muncul, dan si Kikan bertanya di mana Atiel. Namun Lamia bilang dia berdiri di hadapanmu, dan Lamia melihat ke arah Amberia. Lalu Amberia mulai berbicara bahwa ia membutuhkan lebih banyak power. Dan si Kikan dengan Rosetta mengenali suara itu. Yah, meski putus-putus, itu adalah suara Atiel. Mengapa Amberia terdengar seperti Atiel? Dan apakah Amberia sudah bangun? Namun Lamia bilang dia hanya menyelesaikan perjanjian dengan Atiel. Yah, perjanjian. Atiel akan mencarikan cara untuk mengendalikan Amberia tanpa Punishing Virus. Dan Lamia akan menjamin keselamatannya. Yah, ternyata memang serangan bionik itu berasal dari Lamia, untuk menyelamatkan Atiel, sehingga dia bisa balas dendam terhadap Aru. Rosetta bertanya mengapa balas dendam. Lalu Atiel nanya balik kenapa dia membantu Aru. Setelah semua yang terjadi, apa alasan Rosetta masih melindungi para sampah itu? Rosetta bilang bukan urusanmu. Lalu bukankah Atiel adalah konstruk Babilonia? Dan Atiel bilang dia hanya pembelot Aru, seorang pendosa sama seperti Forest Guard. Dia adalah seorang keturunan dari peneliti di masa lalu. Yah, jadi itu sebabnya Atiel terasa familiar dengan lab. Tapi jika tidak melakukan itu, Lamia akan mendapatkan kodenya lebih dulu, dan Atiel akan kehilangan harga perjanjiannya. Aku masih ingat apa yang terjadi saat itu. Segerombolan orang yang marah bergegas masuk ke rumahku, mengikatku dan mengirim diriku ke gedung yang mengerikan itu. Jeritan kesakitan terdengar siang dan malam. Beberapa dari kami berhasil mencuri senjata dari para penjaga. Kami pikir kami bisa menemukan perahu kecil di pantai untuk melarikan diri. Pada akhirnya, hanya aku yang tersisa. Semua orang tertangkap saat melarikan diri. Aku tidak berani melihat ke belakang. Aku meninggalkan semuanya, dan aku berhasil keluar. Namun ketika aku akhirnya menemukan kebebasan, aku mengetahui bahwa sesuatu yang disebut virus punishing sedang menghancurkan dunia. Untuk hidup, aku tidak punya pilihan selain menjadi seorang konstruk. Dan aku berjuang, dengan hati-hati, berusaha untuk tetap hidup dalam operasiku. Hingga akhirnya aku berhasil memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk kembali ke lubang neraka ini untuk membalas dendam. Tanpa Aru, aku tidak lagi harus hidup dalam ketakutan. Jika aku bisa menghancurkan mereka, Ascendant akan melindungiku. Aku ingin hidup. Apapun yang terjadi. Dan pada akhirnya balas dendam lagi, menghajar orang yang tak bersalah, lalu melahirkan balas dendam baru, dan akan terus seperti itu, dan itulah yang disebut lingkaran setan guys. Makanya dengan mengikhlaskan, lingkaran setan itu akan hancur, walau sulit itulah tapi jalan terbaik. Oke lanjut guys, Atiel tiba-tiba menjerit, Lamia bilang integrasi meme-nya telah masuk ke tahap selanjutnya. Dan Lamia akan menggunakan kode untuk mengaktifkan bingkai Atiel.
ia akan dapat mengontrol semua bionik melalui mind untuk menghancurkan Aru. Dan Lamia mengeluarkan kalung perekam Evan, dan memasangnya di perangkat penguat suara, namun berusaha dihentikan oleh Rosetta, segera melancarkan serangan, gelombang kejut dari ujung tombaknya menyembur ke udara langsung ke arah Lamia, namun itu malah menembusnya. Lalu suara Derek bergema ke seluruh ruangan, seolah-olah mengindahkan panggilan tersebut, pipa transmisi energi di dekatnya mulai bersinar. Lamia pun pergi karena ingin melihat Aru bertarung dengan bionik, lalu ia menghilang, dan kita tak ada pilihan, kita harus mengalahkan Amberia di sini. Pipa-pipa tersebut memampatkan energi dan memompanya ke Amberia, berusaha hancurkan semuanya, tapi terlambat, dia sudah bangun, tapi sepertinya kesadaran Atiel dilahap oleh Amberia, dan Amberialah yang terbangun. Di lapangan bersalju, pertukaran bionik berhembus dengan Aru, binatang-binatang buas menyerang tanpa henti dalam upaya untuk menghancurkan pasukan gabungan Babilonia dan Aru. Namun Aru tetap tidak goyah, kekuatan mereka semakin bersatu di bawah komando Simon, semua orang berjuang sebagai satu kesatuan, meskipun keputusan taktis Simon kuno dalam istilah Babilonia, keputusan tersebut terbukti sangat efektif melawan bionik yang tersebar. Melihat dari situasi, Staesan beranggapan kita akan menang, namun menurut Simon ia terlalu optimis. Pertarungan yang berlarut-larut akan menguras tenaga anggota Aru, dan para konstruk dari Babilonia tidak bisa bertahan lama karena mind, kelelahan karena pertempuran, ya Simon berharap andaikan kalibrasi mind miliknya bisa sekuat Sikikan. Dan dengan itu Simon dapat dengan pasti menyimpulkan, nasib kita berada di tangan Sikikan. Namun tiba-tiba si Simon mantah lagi, ya mungkin karena kalibrasi mind yang berat karena pertempuran, dan karena kondisi yang tidak baik, akhirnya Staesan mengambil alih komando. Getaran semakin besar di dalam ruangan seiring dengan berlanjutnya transfer energi, dan mind Rosetta mulai terganggu. Rosetta pun terjatuh tak berdaya dengan jeritan dari Atiel, tubuh bagian bawah Amberia, yang sudah terisi daya, melancarkan serangan yang kacau balau. Dia menembak secara acak, tetapi sangat efektif dalam menekan Sikikan dan Rosetta. Rosetta tidak dapat melanjutkan pertarungan dalam kondisi ini. Jadi Sikikan mengendalikan mekanisme di depan Rosetta, untuk melindunginya dari serangan Atiel. Saluran pipa energi tampaknya mulai menggeliat, mempercepat transfer energi. Rosetta akhirnya berdiri, mengangkat dirinya dengan bagian belakang mekanisme Sikikan, dan ini terlihat tidak bagus. Teringat pada file, akar Forest Guard juga berasal dari Amberia, seluruh tubuh Rosetta terasa lemah, ia menyarankan untuk melakukan remote link dan menyelami mind, ya karena itu satu-satunya cara, Sikikan mulai membuka jalur keduanya, dan dengan sisa kekuatan Rosetta akan menjaga Sikikan. Karena Amberia sekarang terhubung dengan mind Rosetta, Sikikan dapat menggunakannya sebagai proxy untuk masuk ke milik Amberia, dan kemudian Sikikan dapat menggunakan kode yang telah Rosetta curi. Rosetta menunjukkan perekam suara Evan, dan dia entah bagaimana mengambilnya kembali dalam kekacauan tadi. Yah kita akan menidurkan Amberia lagi, itu mungkin dapat memutuskan koneksi dengan bionik, dan mengakhiri perang ini. Amberia tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Sikikan. Rosetta dengan susah payah memblokirnya dengan perisai, dan hal yang lebih penting, jika mind-nya melemah, Rosetta dapat menghadapinya. Pelet energi Amberia mendarat di perisai Rosetta dan menghilang menjadi lapisan kabut es. Rosetta menoleh ke arah Sikikan dan kesakitan. Dari sorot matanya, Sikikan dapat melihat bahwa dia bertekad untuk menang. Ya kita akan menang, dan Sikikan memulai koneksi mind. Saat terhubung, seperti biasa kita bertarung dengan masa lalu pemilik mind, mengalahkan mereka, dan juga memblokir serangan data dari virus, dan Rosetta pun merasakan suara Derek yang sedang memandunya dan mendukung. Lalu Rosetta yang bertarung di dalam mind juga menyadari bahwa tubuhnya juga sedang bertarung. Yah itu kesadaran yang mirip dengan kasus milik Lucia di titik divergensi, dan koneksi pun berhasil. Dalam proyeksi surrealis mind luar angkasa, Sikikan melihat Amberia yang lain, Amberia yang asli, dipandu oleh suara narwal. Sikikan melihat master bionik sejati, Amberia,
Di relung terdalam pikirannya, dipenuhi mimpi buruk, dan Amberia melihat si Kikan, berharap itu Derek, tapi sayangnya bukan. Dan si Kikan pun menjelaskan. Tapi dia menolak permintaan si Kikan, karena diingin bangun dan terbebas dari mimpi buruk ini. Dia ingin bangun dan keluar dari tempat ini. Namun si Kikan tak keberatan, asalkan dia tak akan menyakiti orang lain saat keluar. Ya, Amberia tak akan menyakiti orang lain, dia hanya ingin orang yang menyakiti dirinya itu pergi. Yang dia inginkan adalah melenyapkan Aru. Dia yakin jika si Kikan ada di posisi ini akan melakukan hal yang sama, karena saat Aru lenyap, dia dapat keluar dengan bebas dari gua es ini. Dan takkan ada yang menyebut dirinya monster, dan selama si Kikan punya kodenya, dia takkan membiarkan si Kikan keluar dari sini. Keadaan di luar, rasa sakit mind Rosetta mulai berkurang, dia tahu si Kikan berhasil masuk ke dalam mind Amberia. Mengobrol dengan Atiel, dia mengira dengan mind Amberia hilang, dia dapat mengontrol frame ini sepenuhnya, dan menggantikannya sebagai monster Amberia kedua, namun ia tak mengakuinya. Pertukaran verbal dan bersenjata terjadi di udara. Dengan mind, integrasi terhenti, Rosetta akhirnya dapat memanfaatkan kecepatan kilat dan kekuatan penghancurnya untuk unggul. Kalau kamu bukan monster, kenapa kamu ingin menjadi Amberia dan menghancurkan rumahmu? Lihatlah dirimu. Mengapa kamu melindungi para bajingan itu? Karena aku menyukai tanah salju ini, perasaan salju di bawah kakiku. Aku bangga dengan tempat ini. Apa? Aku selalu percaya bahwa Aru bisa berubah. Aku pikir, aku dapat menemukan perubahan ini melalui dunia luar. Tapi ketika aku keluar, aku sadar, kita sendiri harus menjadi perubahan yang ingin kita lihat. Mengistirahatkan masa lalu untuk mencegah tragedi lain seperti kamu dan aku, itulah jawabanku. Rosetta melontarkan tusukan ke tubuh bagian atas Amberia, tapi sebelum terkonek, Atiel mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan mengusir Rosetta. Ia terjatuh ke tanah, tapi sayap berhasil menahan dampaknya, meski ia masih menabrak es. Selalu membicarakan keberuntunganmu. Aku dan Amberia yang sebenarnya tidak beruntung. Betul. Yang ku maksud dengan tidak beruntung adalah kalian berdua. Aku selalu berpikir bahwa seluruh dunia sedang kurang beruntung. Itu sebabnya virus punishing pecah. Dan karena itu aku tidak punya pilihan selain mengalahkanmu. Karena kita semua dirusak oleh kemalangan. Itulah sebabnya kita semua menderita. Dan itu juga sebabnya kita terikat. Rosetta, jangan bicara lagi. Apa kamu pikir bisa mengalahkan Amberia? Konstruksi humanoid hibrida yang sempurna ini. Partikel yang dipancarkan sayap cahaya Rosetta menyebar, membentuk lapisan reflektif tipis di atas retakan es. Ekspresi campur aduk Rosetta, yang menunjukkan sedikit kesedihan, dapat dilihat di es yang berkilauan. Aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan maju. Di sini Rosetta bertarung dengan Atiel yang mengontrol frame Amberia di bagian luar. Sementara itu, si Kikan bertarung dengan inti memori Amberia di dalam mind. Saya memakai Kamui hanya sebagai ilustrasi figuran si Kikan, yang bertarung dengan Amberia di dalam mind.
らいの痛みなら平気。誰でも一気にかかってきて。誰でも一気にかかってきて。これくらいの痛みなら平気。できるとでも思っている。誰でもいいからかかってきて。誰でもいいからかかってきて。これくらいの痛みなら平気。誰でもいいからかかってきて。私についてくれ。そうじゃん。機械でトラブルに巻き込まれたようね。あなたも諦めない。ここで死になさい。諦めない。俺は負けねえ。お前ら全て粉々にしてやるぜ。俺は負けね鳴き声、早く止めなさい。くらいの痛みなら平気。できると思っている。できると思っている。でも指揮官の指示通りにすればここです。私についてくれ。誰でもいいからかかってきて。これで終わらせる。貫け。Ketika rasa sakit menembus tubuhku, sebuah pikiran muncul di benakku. Aku tidak akan menghancurkan segalanya. Aku akan menyerahkan segalanya. Namun pada akhirnya, aku tidak bisa. Aku tidak memilikinya dalam diriku. Kalau saja Rosetta melaju melintasi Amberia dengan kecepatan kilat. Amberia meluncurkan rudal pencari untuk menghalangi pergerakan Rosetta. Namun Rosetta terus melanjutkan, tanpa mempedulikan misil itu, dia menyerang dan melewati Amberia tanpa henti. Rosetta berteriak untuk perintah berikutnya. Sikikan minta untuk terbang. Dengan mindnya yang terhubung, dia bisa melihat lebih dari sekedar medan perang di hadapannya. Lalu Rosetta mendorong dirinya ke dekat langit-langit. Rudal pencari seolah ditarik oleh pusaran, mengikutinya ke puncak gua. Lalu Rosetta berbalik di udara dan membidik barisan rudal itu. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan dan memperluas perisainya untuk menembak ke arah garis, dan rudal-rudal itu menyebabkan gempa besar yang membuat gua bergetar. Memanfaatkan asap ledakan, Rosetta langsung menyerang Amberia, dan Rosetta menyadari bahwa sekarang dia adalah Amberia sepenuhnya. Itu mungkin karena mind integrasi yang disebutkan oleh Lamia. Namun Amberia sepertinya tidak lagi menjadi perpecahan antara Atiel dan Amberia. Seolah-olah dia telah menjadi sesuatu yang lain. aku selangkah lagi untuk menjadi bebas, selangkah lagi untuk melihat dunia. Kenapa kamu harus menghentikanku, Rosetta? Amberia menyerang Rosetta dengan tangannya, dan ditangkis Rosetta dengan tombak. Saat main kita terhubung, aku merasakan kemauan dan keinginanmu, dan rasa sakit serta amarahmu juga mengalir ke main.
Itu sebabnya bergabunglah denganku dalam perlawanan terhadap serikat. Mari kita balas dendam pada dunia ini. Tidak, ini hanya akan membawa lebih banyak tragedi yang menyakitkan. Aku tidak mengharapkan kamu memaafkan atau memahami kami. Sebagai humanoid hybrida, sebagian besar main juga diambil oleh naluri untuk bertarung. Namun apapun arti semua ini bagimu, aku harus terus bergerak maju, sampai kita mencapai masa depan di mana kita bisa mengakui masa lalu. Amberia menyerang Rosetta dengan salah satu kerangka depannya, tapi Rosetta berdiri kokoh, dan Rosetta meminta izin untuk menggunakan fungsi intinya. Rosetta berencana mengeluarkan sisa energinya untuk menyerang dengan senjata rahasia yang didapat setelah modifikasinya di Babilonia. Sebelum Amberia dapat bereaksi, Rosetta terbang ke udara dan memasukkan tombaknya yang telah diubah bentuk ke dalam perisai. Ini adalah casting ultimate Rosetta. Dengan itu, Rosetta mentarget inti Amberia dengan tombaknya. Selama pertempuran, Rosetta telah mengetahui lokasi inti dari Amberia, menggunakan perisainya sebagai teropong, dia membidik, dan tombaknya menembak ledakan tepat pada sasaran. Ledakan energi yang sangat besar memicu reaksi berantai dengan ledakan inti Amberia, menyelimuti area sekitarnya. Dan Rosetta bilang, "Kamu sudah lama menunggu untuk mendengar ini kan?" Setelah pukulan terakhir Rosetta, Amberia sepenuhnya diliputi oleh ledakan tersebut, gua mulai runtuh setelahnya, dan kita harus cepat keluar dari sini, dengan membuang sisa-sisa perlengkapan yang tidak berguna lagi untuk mengurangi beban pada armor, dan mereka pun bergegas. Namun sepertinya tidak bisa lewat jalan yang sama karena tertutup saat perjalanan ke sini. Walaupun tidak yakin ada jalan lain, namun karena ada sikikan Rosetta yakin akan menemukannya. Dengan tindakan selanjutnya yang diputuskan, Rosetta berbalik untuk melihat puing-puing pertempuran sebelum melakukan evakuasi, dengan perpisahan pendosa. Berusaha mencari jalan keluar, dan es di atas mulai runtuh, harus berhati-hati dalam memilih jalan. Namun kita sempat memilih jalan buntu, tapi melihat ke arah lain dan menemukan jalan yang bisa dilalui, dan saat menemukan jalan, es tepat di atas sikikan pun jatuh. Sikikan menyinari area sekitar, tetapi masih diselimuti kegelapan. Robot prajurit kutub melakukan mekanisme darurat untuk mengeluarkan pilot jika ada bahaya. Dan beruntung sekali Rosetta berhasil menangkap sikikan sebelum gua itu runtuh. Ia melempar senjatanya dan bergegas melindungi sikikan dari puing-puing yang berjatuhan. Sikikan baik-baik saja, tapi Rosetta kurang beruntung, sayap ringannya hancur, tapi semuanya berfungsi dengan baik. Rosetta tersenyum untuk meringankan suasana. Tapi situasinya masih mengerikan. Gua tersebut tampaknya telah runtuh seluruhnya akibat ledakan, mengubur jalur produksi dan segala sesuatunya di dalam es, dan sebagai seorang konstruksi, Rosetta dapat melindungi sikikan dari puing-puing untuk jangka waktu yang lama, tetapi mempertahankan status quo tidak membantu situasi saat ini. Rosetta ngajak ngobrol, menurut sikikan bagaimana keadaan Aru, Diana beserta yang lain? Yah, mereka seharusnya tetap aman, karena kita mengalahkan Amberia. Jadi bionik harusnya sudah ditenangkan. Masa lalu akhirnya dikuburkan, Amberia, Atiel, Rosetta tidak tahu apakah bisa mencegah tragedi lebih lanjut. Tapi setidaknya ia punya cara untuk mengakhirinya. Sekarang kita bisa bergerak maju, dan itu semua berkat sikikan. Namun ia juga ingin tahu apakah permintaan maafnya berhasil. Ya sepertinya berhasil,
Bagus kalau begitu, itu akan menyenangkan. Ia sampai pada jawaban ini setelah memikirkannya cukup lama. Jawaban untuk mengakhiri mimpi buruk ini, dan ia melanjutkan membahas berbagai topik. Menemukan cara untuk mengalihkan pikiran si Kikan dari cuaca dingin dan menguatkan semangat. Namun akhirnya tiba, udara dingin merembes melalui puing-puing dan masuk ke dalam ruang si Kikan dan Rosetta. Oksigen semakin menipis dan pikiran si Kikan semakin kacau. Dan Rosetta tetap berusaha menguatkan si Kikan, karena ia telah berjanji akan membawanya kembali pada Grey Raven. Memanggil nama si Kikan dan menanyakan, tahukah mengapa dia memilih si Kikan? Dan mengapa ia meminta si Kikan membantu mereka untuk maju? Rosetta melontarkan pertanyaan itu dan satu pertanyaan yang paling lama melekat di benak si Kikan. Menjadi operasi penegakan hukum yang disetujui oleh Nicola, Rosetta pasti punya banyak pilihan. Dia bahkan bisa saja meminta operasi solo, tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih berjalan ke arah si Kikan memilihmu, karena selalu kurang beruntung, dia melihat konstruk di sekeliling si Kikan selalu tampak sangat bahagia. Bahkan ketika musibah menimpa, mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Ia merasakan kewaspadaan setiap kali Rosetta melihatmu berkumpul dengan anggota pasukanmu. Jadi ia pikir, mungkin ia bisa belajar sesuatu dari si Kikan. Katakanlah itu kekuatan untuk terus maju. Lalu respon tak terduga menyela pembicaraan, diikuti oleh suara retakan es dari atas. Yah, pasukan Aru akhirnya menemukan mereka. Dengan tergesa-gesa oleh Kapten Staesen setelah pertempuran, ia mengatakan mendengar ledakan besar selama pertempuran. Jadi dia menerima permintaan Simon dan membawa orang-orang untuk regu pencarian. Akhirnya, dia menemukan si Kikan di sini, menaiki lift darurat. Si Kikan akhirnya kembali ke dunia luar. Bionik yang pernah menyerang Aru kini berdiri bersama para nelayan. Penjaga hutan sedang membangun pertahanan di hutan terdekat, dan Kapten Staesen merawat Simon yang tergeletak di tanah dengan ekspresi menghina di wajahnya. Semuanya berakhir, matahari terbit, bersinar dengan kilauan yang nyaris nyata, mengundang para pengamat untuk ikut merasakan kehangatannya.気をつけて。私に寄りかかって。そしたら今度は私が先導するから。Dan chapter utama X02 selesai, benar-benar story yang sangat menarik untuk dibahas, karena bagi saya ini adalah salah satu story favorit Mimin juga, di mana story ini mengajarkan kita untuk mengikhlaskan, dan juga alur cerita yang sangat menarik. Dari suara Derek yang jadi kode yang sangat di luar ekspektasi, dan sepertinya memang Derek dijadikan oleh Aru sebagai perangkat infer untuk semua konstruk di Aru. Ternyata meski main konstruk Aru lebih lemah dari Babilonia yang membuat mereka lebih mudah terjangkit virus, siapa sangka mereka membuat Derek sebagai infer untuk menyaring virus. Buat Mimin pribadi itu benar-benar di luar ekspektasi. Yah, tapi walau bagaimanapun kisah yang satu ini juga tak luput dari kisah tragis. Tapi akhirnya masa lalu itu berhasil dikubur. Ya udah guys, karena tugas saya masih banyak. Saya mau berterima kasih untuk para sikikan yang sudah nonton sampai akhir. Karena buat yang mau nonton sampai akhir, itu membuat hasil kerja saya tidak sia-sia. Jadi baiklah, saya akhiri video ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Salam online sikikan.